Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam pada nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya diberikan syafaat yang terhormat Iwan Setiawan sebagai DPW Hima Banten sekaligus sebagai narasumber kami, dan yang saya hormati pula teman-teman sekalian mahasiswa. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kelancaran dalam menjalani hidup. Di sini kita akan diskusi mengenai judul yang telah diberikan oleh Pak Erzen, yaitu upaya membawa Matul Anwar agar tetap jaya sepanjang masa. Mata kuliah Matul Anwar. Mungkin kita lanjut ke selanjutnya, Pak, yaitu perkenalan mengenai narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kepada Khalifah alam yakni Nabi Bina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati yaitu teman-teman mahasiswa dari Universitas Matul Anwar Banten semester 3, di mana kali ini teman-teman akan berdiskusi terkait dengan keemaan dengan tema yaitu membawa Matul Anwar jaya sepanjang masa. Kira-kira seperti itu ya. Ya baik teman-teman, saya klarifikasi ya, bahwasanya teman-teman ya saya masih muda dan masih unyu-unyu ya. Saya harap teman-teman manggilnya itu nggak apa-apa, kakak aja ya. Karena ya saya namanya juga masih mahasiswa kan, jadi saya dari Dewan Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa, mahasiswa ya. Jadi ya, saya juga masih mahasiswa ya. Teman-teman boleh panggil saya kakak aja. Kalau misalnya bapak itu kan kayak pimpinan ya, Himpunan Mahasiswa Matul Anwar Provinsi Banten. Mungkin untuk perkenalan itu aja dulu ya dari saya. Ntar kalau misalnya lebih lanjutnya terkait dengan pemaparan tema, pendalaman tema, ya mungkin ntar dipanggil lagi sama moderator. Ntar saya langsung menjelaskan kan. Kalau misalnya waktunya sudah mau habis, nah, kan di waktu juga kan saya masih pemaparan itu, ntar ya nggak apa-apa dari teman-teman jeda aja. Ya, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih kepada kakak yang sedikit memperkenalkan dirinya kepada kita semua. Selanjutnya yaitu kita yang kedua, pengantar dari moderator mengenai selanjutnya akan diskusi kita. Di sini pengantarnya, kita telah mengetahui bahwa Matul Anwar itu hadir di dunia ini itu telah lama sekali, dari tahun 1916. Itu bisa dihitung, bisa 100 berapa tahun? 108 tahun ya? 1 abad lebih. Nah, itu pertanyaannya di sini Matul Anwar kan sebagai tempat keluarnya cahaya. Tempat keluarnya cahaya. Pertanyaannya itu, Matul Anwar itu telah menjadi penerang cahaya bagi dunia atau tidak? Mulai dari kota Menes gitu. Di sini di Menes, apakah cahaya Matul Anwar itu telah menerangi seluruh kota Menes atau tidak? Selanjutnya, apakah semua orang-orang yang ada di Menes
ini telah menerangi semesta alam apa tidak? Mulai dari Kota Menes, lanjut ke Pandeglang, bahkan ke Banten, Indonesia pun kita lihat apakah mata luar ini telah jaya apa tidak selama 108 tahun itu, selama 1 abad lebih kan? Seperti itu Pak. Ya, baik ya. Jadi ya saya klasifikasikan itu ada 3 pertanyaan ya Pak Bobi, ya. Yang pertama itu Matlab Anwar itu bagaimana kancahnya di masyarakat, ya, terutama di Menes, ya, dan bagaimana pancaran atau kiprah Matlab Anwar itu di Indonesia bahkan di dunia, gitu ya. Kira-kira seperti itu ya pertanyaan. Dan pertanyaan yang kedua itu kira-kira bagaimana gesekan paham Matlab Anwar itu sendiri dengan paham yang lain, di mana kita mengetahui banyak organisasi masyarakat keislaman di luar sana, yang pertama itu Persis, terus ada Al-Wasliyah, ada juga Nahdlatul Ulama, terus ada juga Muhammadiyah. Nah itu bagaimana gitu kan, gesekan atau Matlab Anwar itu sendiri diterima di masyarakat, ya kan? Di Menes ataupun lagi-lagi Indonesia dan dunia. Nah, terus yang ketiganya itu saya menyimpulkan kurang lebih pertanyaannya, selama 1 abad ini Matlab Anwar itu sudah menorehkan apa di Indonesia dan dunia, kan global kemarin sebenarnya. Ya, tadi sudah dipaparkan sebenarnya sejarah itu oleh moderator. Matlab Anwar itu berdiri di Nes pada tahun 1916. Saya menggarisbawahi bahwasanya Matlab ini merupakan suatu organisasi yang concern atau fokusnya itu di bidang pendidikan. Mengapa saya katakan begini? Fokusnya atau concernnya di dalam bidang pendidikan itu sangat itu sekali, sangat relevan ketika kita temui di lapangan-lapangan ataupun di masyarakat. Nah itu madrasah pertama yang berdiri di masyarakat itu Matlab Anwar 1916. Karena kita melihat sendiri bahwasanya madrasah-madrasah yang lain itu belum ada. Ada juga pesantren. Terus ada umum itu pada 1916 itu masa penjajahannya Belanda, ya. Nah, kenapa saya menyebutkan lagi-lagi konsen dalam pendidikan? Nah itu jawaban itu sudah terbukti dengan adanya gedung-gedung madrasah di masyarakat, terutama di sekitaran Menes dan Pandeglang, bahkan ke Rangkas gitu kan ada di Pak, terus di Lampung, terus di Karawang, nah terus di Bandung. Nah itu madrasah Matlab Anwar itu sudah banyak. Sebagaimana saya terima juga pelajaran tentang ke-MA-an ya pada zaman aliyah dan MTS. Nah saya itu diajarkan sendiri oleh guru saya, yang ngajar ke-MA-an di MTS itu Pak Mulyadi pas zaman saya. Saya ingat betul ketika beliau mengungkapkan bahwasanya MA ini ya sangat peduli terhadap pendidikan dan keadaan masyarakat. Ya kita bisa tahu gitu kan. Ya mungkin ada teman-teman juga sudah tahu. Ya yang mendirikan Matlab Anwar itu ya diantaranya itu Kiai Haji Tol Yasin, kan? Terus Kiai Haji Mustafiri, kan?
13 pendiri MAR, terutama Kiai Haji Mas Abdul Rahman, Kiai Haji Mas Abdul Rahman dari Al-Janawi. Nah, beliau alumni Timur Tengah itu kan Kampar. Nah, saya menggarisbawahinya itu bahwasanya Marwah Anwar berkiprahnya itu di bidang pendidikan. Jadi pun ketika kita berbicara tentang kemasyarakatan, kiprah Marwah Anwar itu sendiri, nah itu setidaknya kalau misalnya kita di sosial dan kemasyarakatan, jadi sangat sulit itu ketika kita memahamkan Marwah Anwar kepada masyarakat lewat jalur-jalur sosial ataupun jalur-jalur kemasyarakatan. Nah itu sangat rumit. Tapi kalau misalnya pendidikan, nah itu, udah berapa banyak Pak gitu kan alumni yang dicetak oleh Marwah Anwar ini, istilahnya diakui oleh masyarakat. Bahkan dulu itu kan pendidikan Marwah Anwar itu terkenal dengan kedalangannya terkait dengan ilmu-ilmu pelajaran yang diberikan di pendidikan Marwah Anwar itu. Bahkan ketika pendidikan itu sudah selesai di Marwah Anwar, itu disebarkan kepada masyarakat. Dan Marwah Anwar tidak menginginkan untuk diterima di masyarakat ataupun berkontestasi di dalam politik. Saya memahaminya seperti itu. Yang Marwah Anwar itu, orang-orang Marwah Anwar sebenarnya anak-anak emas. Saya memahaminya seperti itu. Kenapa anak emas? Karena mereka itu istilahnya udah pintar dan udah ya istilahnya bermasyarakat memang perlu ya. Tapi kan kadang-kadang di masyarakat itu kita banyak cobaan dan rintangan yang akan kita lalui. Tapi Marwah Anwar dan itu menjadi karakter sendiri juga bagi istilahnya alumni Marwah Anwar ya. Istilahnya ya nggak apa-apa lah gitu kan, kita mengajak tapi masyarakat enggak keajak, yaitu urusan perorangan tersendiri gitu kan. Yang penting kita udah menunaikan kewajiban kita sebagai manusia. Nah itu saya meresponsnya seperti itu. Nah terus bagaimana Marwah Anwar ini sendiri bergesekan dengan ormas-ormas yang lain? Saya kira masa ini udah selesai ya yang namanya Marwah Anwar, Nahdlatul Ulama, dengan Muhammadiyah dan Persis, terus Al-Wasiyah dan yang lainnya. Saya kira nggak ada gesekan lagi lah dalam kemasyarakatan ya. Udahlah yang gesekan-gesekan seperti itu kita tutup lah ya. Kita udahlah selesai ya. Intinya kita udah bagaimana kita duduk bareng sesama ormas untuk istilahnya membenarkan masyarakat sendiri biar masyarakat enggak kebingungan gitu kan. Ya, terus terkait dengan penerimaan, ya lagi-lagi ya penerimaan itu ya semuanya menerima. Dengan banyaknya alumni dan banyaknya orang yang seperti Marwah Anwar, itu kan jawaban nyata bahwasanya Marwah Anwar itu diterima di masyarakat. Ya walaupun ketika misalnya ada paham NU kultural gitu kan, ketika di masyarakat kunut dan nggak kunut gitu kan, ya kita nggak mempermasalahkan. Dan Marwah Anwar itu sendiri ya menurut saya sebenarnya organisasi yang wasatiyah gitu kan, yang tengah-tengah gitu, sebagai wasit gitu. Dan di Marwah Anwar itu ya kita mempelajari gitu kan, teman-teman juga ketika ya misalnya di Universitas Marwah Anwar dan KMA, ya selama pahamnya itu paham Islam,
entah itu NU, Muhammadiyah ataupun Persis, ya Martono Anwar siap menerima itu. Bahkan punya kelebihan tersendiri Martono Anwar. Ya mau NU, ya oh gerak, sok gerak. Kalau misalnya mau Muhammadiyah, terserah mau pakai pun mau enggak, ya sok silakan. Semuanya juga punya tuntunan masing-masing kan, ada kita pikirnya masing-masing. Dan Martono Anwar tidak mempermasalahkan hal seperti itu. Dan misalnya di kancah dunia, Martono Anwar itu sudah membangun kepengurusan di Amerika Serikat gitu kan, di apa tuh Los Angeles apalah gitu. Kemarin saya lihat di grup gitu kan, maksudnya penetapan perwakilan Martono Anwar gitu kan, Los Angeles kan. Nah itu lagi-lagi jawaban atau bukti nyata bahwasanya Martono Anwar itu ada di dunia. Terus di Turki misalnya, di Turki ada perwakilan Martono Anwar. Di Martono Anwar di Turki ada. Terus di Belanda ada. Kalau misalnya kita lihat alumni itu kan, ya ada lah. Tiap per 5 tahun atau 10 tahun berapa kali lah gitu kan, ya Martono Anwar mengirimkan kader-kader terbaiknya atau alumni-alumni terbaiknya gitu kan, untuk menimba ilmu di luar sana, untuk kita adopsi dan kita kembangkan di Martono Anwar sendiri gitu kan, dan kita kolaborasikan ke dalam masyarakat. Nah, saya kira itu mungkin ya pemaparan dari saya. Dan kalau misalnya ada yang kurang ataupun ada yang mengganjal di hati teman-teman gitu kan terkait dengan pemaparan saya, ya mungkin ntar kita sambil nyantai aja kan, sambil dialog, sambil diskusi tadi dipandu oleh moderator Kang Kamsin kan. Ya mungkin pemaparan dari saya selebihnya itu aja dulu, dan ntar lebih mendalamnya lagi kita di sesi tanya jawab atau tanggapan pertanyaan. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih kepada narasumber atas paparannya. Selanjutnya kita memasuki sesi yang kedua. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, dikeluarkan saja. Moderator izin menambahkan atau menanggapi. Ketika berbicara Martono Anwar, itu kan orang-orang seperti bilang begini, Martono Anwar itu adanya cuma di Menes. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena ketika keluar dari Menes gitu, nama Martono Anwar itu seperti tidak ada gitu, seperti nggak ada gitu dibandingkan dengan ormas-ormas lainnya. Nah, apakah ini pengaruh juga mungkin dari alumni, mungkin tidak bisa memperkenalkan nama Martono Anwar itu sendiri, mungkin ataupun ada faktor lain gitu yang membuat nama Martono Anwar itu ketika keluar dari kandangnya gitu kan, itu tidak ada gitu. Mungkin apa sih gitu kan sebenarnya, ataupun mungkin ada apa yang bisa dibangun gitu selain dari tadi itu ya, dari bidang pendidikan, bisa mungkin dari politik ataupun yang lain, agar nama Martono Anwar ini bisa dikenal gitu, banyak orang gitu, seperti itu. Ya, terima kasih. Siapkan siapa namanya? Kang Indro. Ya, bagus, benar pertanyaan dan tanggapannya juga. Ya, bagus ya, menarik. Dan layak untuk kita diskusikan gitu kan, di dialog-dialog keagamaan. Oke, jadi udah saya paparkan gitu kan. Yang pertama, bahwasanya orang-orang Martono Anwar ini sebenarnya anak emas. Yang namanya anak emas gitu kan, yaitu sebenarnya fondasi dari semua kehidupan, tapi enggak dilirik dan bahkan enggak diperhitungkan dan enggak diingat-ingat yang namanya emas itu. Padahal emas itu fondasi gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi
saya menganalogikan anak emas itu, ya sebetulnya kalau misalnya pingin gitu kan, ya orang Anwar itu berkiprah layaknya seperti anak-anak Muhammadiyah, layaknya kader-kader NU. Nah, saya meyakini itu bisa bahkan melebihi mereka. Tapi lagi-lagi latar belakangnya karena lagi-lagi pendidikan, gitu kan. Nah itu nggak bisa kita paksa-paksakan, gitu. Nggak bisa kita paksa-paksakan, itu kan pandangan saya sendiri. Tapi ya konsen Matlul Anwar sendiri itu ya sebenarnya ya di dalam 3 aspek gitu, dakwah, pendidikan, dan sosial. Sebenarnya yang poin pentingnya itu pendidikan kalau menurut saya. Iya, karena kalau misalnya sosial dan apa-apa, lagi-lagi tergantung dengan niat kan. Nama langsung niat gitu kan. Toh awalnya juga Matlul Anwar ini diniatkan untuk pendidikan gitu kan, mengentaskan kebodohan gitu kan. Lagi-lagi mengentaskan kebodohan. Nah itu gitu. Jadi maupun kita berjibaku sekuat apapun dan kita istilahnya kokosehan boleh berdebu gitu. Nah itu nggak akan bisa. Tapi kan para elit-elit Matlul Anwar sendiri akhirnya terbuat dengan booming atau viral-viral yang di masyarakat. Kan? Sebenarnya kalau misalnya kita kokohkan lagi pendidikannya, nah itu melebihi organisasi manapun. Saya anggap itu seperti itu. Dan di dalam sosial sendiri gitu kan, kenapa alumni ataupun kader-kader Matlul Anwar itu tidak memunculkan ataupun manggung gitu kan? Lagi-lagi itu, lagi pendidikan, saya itu pendidikan. Yang namanya pendidikan itu kalem gitu kan, tapi yang namanya pendidikan semuanya itu bisa, semuanya itu mampu, semuanya itu mumpuni. Kalau misalnya kita lihat dari tahun lahirnya, dari 1919 sampai sekarang, ya sebenarnya kiprah alumni ataupun kader Matlul Anwar di masyarakat itu ya udah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, bagaimana kita alumni, bagaimana kita kader-kader Matlul Anwar di masyarakat. Sebenarnya banyak kader-kader Matlul Anwar itu yang berkiprah dalam masyarakat. Ya banyak kok. Ya misalnya kan almarhum Kiai Haji Irsyad ini, beliau kurang seberapa hebatnya dan kurang membangun Banten itu seperti apa gitu kan. Beliau itu membangun Banten tidak setengah-setengah. Bahkan beliau termasuk dalam tim penyusunan Provinsi Banten. Nah itu saya kira kiprahnya di masyarakat ataupun di kancah politik, ya orang-orang Matlul Anwar itu sudah ada. Tapi lagi-lagi namanya niatnya itu kita pendidikan. Iya. Tapi ya kita jangan ini juga itu kan berkecil hati. Ya. Sekarang banyak kok yang melirik Matlul Anwar itu. Ya. Yang Erick Thohir kan. Ya Erick Thohir sekarang bergabung dengan Matlul Anwar. Terus Sandiaga Uno juga ya sekarang merapat dengan Matlul Anwar. Ya iya. Terus ya Wiranto gitu kan. Wiranto itu dari dulu jadi majelis pertimbangan besar Matlul Anwar. Dan sebenarnya kalau misalnya iya, saya juga ini mempertanyakan gitu kan. Kalau kepengurusan memang kita ada di setiap provinsi kita ada. Di Bengkulu kita ada, di Kalimantan Barat kita ada, di Jawa Barat ada, Jawa Timur ada. Hampir semua provinsi ada. Hampir semua provinsi sampai juga. Itu lagi-lagi pendidikan. Iya, pendidikan. Yang namanya pendidikan itu ya selalu udah guru gitu kan, tugasnya ngajar gitu kan. Ya
Tapi kan guru itu kiprahnya di masyarakat, ya lagi-lagi yang namanya guru itu kan di masyarakat itu tidak iya istilahnya ya tidak ada namanya, ya, tidak disebut-sebut gitu kan. Tapi yang namanya guru itu kan ya nilainya itu nilai kemasyarakatan dan pendidikan dan daya ajarnya itu sangat tinggi sekali, sangat hebat. Tapi lagi-lagi nggak disebutkan. Seperti itu kalau saya memandangnya. Ya mungkin seperti itu kan sih dari saya. Ya, terima kasih pada penanya pertama, sangat luar biasa sekali. Untuk selanjutnya pada penanya kedua. Baik, jadi tadi sedikit menanggapi dari apa yang telah narasumber kita paparkan ya, dari Kak Iwan sendiri tadi telah dikatakan bahwasanya Kak Iwan ini sangat yakin MA ini akan terus hidup, akan terus ada gitu ya, sampai akhir gitu ya, sampai apa namanya? Yaumil kiamah lah ya, nilai sampai yaumil kiamah ya. Nah, yang saya pertanyakan itu apa yang akan dilakukan MA ke depannya gitu, agar tetap apa namanya? Diharapkan agar tetap berjaya gitu kan, sampai ke depannya seperti apa yang kita harapkan gitu. Kita harapkan tadi gitu kan, bahwasanya Kak Iwan tadi telah mengatakan Kak Iwan meyakini bahwa apa namanya akan tetap hidup, akan tetap berjaya sampai akhir gitu kan. Nah jadi saya juga memperhatikan terus gitu kan gerak langkahnya kesepuhan ataupun para bapak-bapak Muhammad Anwar gitu kan, kesepuhan Muhammad Anwar di mana gitu kan sekarang ini kan pengurus besar Muhammad Anwar itu kan diketuai oleh Bapak Kiai Haji Ibrahim Syarif, dan bukan kebetulan ya, tahun kemarin baru pelantikan dan pemilihan juga kan muktamar. Nah dari muktamar itu saya terus mengamati. Saya terus mengamati gimana sekarang itu tagline-nya itu menata umat, merekat bangsa gitu kan. Nah, itu tagline-nya sekarang. Nah mungkin saya bisa menafsirkan terkait dengan tagline menata umat, merekat bangsa gitu kan. Nah itu kita sekarang ya memandang juga organisasi-organisasi yang lain gitu kan, di mana organisasi yang satu dengan ketradisionalan yang muncul gitu kan, terus yang satu dengan kemodernitasannya. Nah kita berusaha untuk menyatukan, seperti itu. Nah jadi kita membuat istilahnya suatu jalan gitu kan, suatu jalan bahwasanya kita itu tadi yang saya sebut, yang saya ucapkan di awal, pokoknya udahlah selesai masalah-masalah tentang ketradisionalan, kemodernitasan. Ya kita sekarang ya bersatu maka bangsa. Ya mungkin itu. Terima kasih. Pertanyaan kedua telah terjawab. Selanjutnya langsung saja kita mempersingkat waktu. Ya. Pertanyaan yang ketiga silakan. Baik, perkenalkan saya Imelyanti. Ya. Izin menanggapi apa yang telah kakak sampaikan tadi. Bahwasannya kakak telah meyakini bahwasannya masalah itu akan tetap jaya. Yang saya tanyakan itu apa yang membuat kakak sendiri yakin bahwasanya masalah itu akan tetap jaya. Ya benar. Lagi-lagi keyakinan itu harus dibarengi dengan akal, bukan langkah-langkah. Jangan cuma yakin doang, kira-kira ada langkah-langkahnya. Ya, terima kasih. Ya, lagi-lagi saya menjawab pertanyaan ini. Kita sekarang Matua Anwar ini lagi menyusun itu
jawabannya saya tidak terlepas dari tagline pengurus besar menata umat merekat bangsa itu. Dan menata umat merekat bangsa ini ya kita aktualisasikan dengan penguatan internalisasi makhluk Allah sendiri, dan kita perkuat dengan jaringan-jaringan eksternal yang akan kita bangun. Jadi misalnya dengan langkah seperti apa menjayakan makhluk Allah itu akan selalu jaya. Lagi-lagi pendidikan. Sekarang pendidikan itu lagi dibangun besar-besaran di Bapak di kepengurusannya Pak Sabali Karim ya, itu jumlah madrasah 500-an, dan lagi-lagi di zaman Pak Sabali Karim itu lagi membangun pondok tahfidz itu di Kalimantan atau di mana, pokoknya di luar Jawa ya. Yang mungkin tidak jauh berbeda dengan kepengurusannya yang kemarin. Kiai Haji Mbah Mulia Salim juga sekarang akan menggeburkan pendidikan itu sendiri. Jadi meneruskan program-program kerja yang kemarin, dan yang sekarang kepengurusannya beliau melanjutkan dengan program-program yang terdahulu. Nah, kita ya akan selalu konsen di Merapi karena COVID kan ya kemarin itu ya. Tadinya mau berangkat gitu ya. Udah komunikasi juga sama BPBD setempat di sana. Emakar itu kan. Nah, itu mungkin akan selalu adanya ya Bapak Anwar terus eksis dan bereksistensi gitu kan di masyarakat. Dengan apa ya? Dengan pendidikannya, dengan sosialnya, dan dengan dakwahnya. Nah, pokoknya ya ini tugas kita bersama, dan pengurus besar pun yang memfasilitasi itu dan akan memperjuangkan eksistensi Matlab Anwar ini sepanjang masa. Ya, itu ya perspektif dari saya ya sebagai ya pengurus wilayah himpunan Masyaallah Anwar ya, istilahnya mahasiswanya MA ya, mahasiswanya MA. Ya saya memandangnya ya kesepuhan atau bapak-bapak kita ya sekarang ya lagi berjibaku untuk ya istilahnya memasarkan MA di masyarakat. Ya kita pas kemarin kan Gunung Merapi di pengurusan kemarin mah itu kita selalu adil di apa ya simposium NGO Islam dunia ya kita itu selalu adil. Ya kita di Turki menghadiri acara itu, menghadiri simposium untuk kemanusiaan. Nah, terus di Gunung Merapi ya pengurusan kemarin kita ada kan hadir. Dan terus ya di masyarakat ini ya saya lagi-lagi kuncinya karena Islam kan yakin pokoknya kalau misalnya kita meyakini dan kita lakukan itu akan benar-benar terjadi. Ya mungkin seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Terima kasih kepada moderator yang memberikan waktunya. Langsung saja, sebenarnya pertanyaannya simpel ya. Mengenai kendala. Apa saja sih kendala selama Kak Iwan itu berkecimpung atau berkiprah di Matlab Anwar ini ya? Dan juga apa visi misi Kak Iwan agar supaya harapan-harapan Matlab Anwar itu tercapai? Lagi-lagi kalau misalnya kita bertanya tentang kendala, kalau menurut saya itu nggak ada kendala untuk memajukan masalah itu, enggak. Dan tadi kalau misalnya langkah maju ya itu strategi saya pribadi, yaitu saya berusaha sekarang dengan teman-teman Hima ini
untuk membangun pengurus daerah yang tingkat cabang dan sampai ke komisariat agar seperti apa. Ini perspektif Bima ya. Kalau perspektif pengurus besarnya kurang tahu saya. Tapi kalau misalnya langkah-langkah kita di Hima, nah kita berusaha untuk membangun kepengurusan daerah di Banten ya, sebutnya Banten. Ya mungkin seperti itu ya. Sofi? Bisa. Ya. Oke, kembali lagi ke saya ya. Iya, silakan. Oke, selesai sudah diskusi kita kali ini. Selanjutnya kita ke sesi kesimpulan. Oh ya. Bisa saya simpulkan ya. So, Sebagai moderator ya kan. Saya juga ibaratnya setelah mendengarkan pemaparan dari kakak, meyakini dari tema kita MA itu bakal jaya sepanjang masa. Karena dilihat dari pendidikan yang ada di UNES, Pandaiban, Banten, bahkan di Indonesia pun itu banyak sekali ya Pak. ya. Di sini kita lihat bahwa MA itu sudah Indonesia. Kan tadi kata di dunia pun sudah ada. Itu mah yakin lah bahwa MA ini bakal jaya kayak sepanjang masa. Cahaya-cahaya MA itu bakal menerangi dunia. Namanya juga simpulan ya, sedikit. Siap. Berarti mungkin itu kesimpulannya. Dari diskusi kita kali ini. Boleh saya closing statement? Bisa. Ya baik. Ya jadi pada teman-teman mahasiswa Universitas Matlab, pokoknya kuncinya itu kita harus percaya diri bahwasanya organisasi Matlab ini akan selalu ada dan selalu jaya sepanjang masa. Sebagaimana lantunan itu himne ya. Sepanjang masa. Nah, lagi-lagi saya menekankan kepada teman-teman jangan berkecil hati, harus percaya diri walaupun di luar sana misalnya ada organisasi yang paling besar dan terbesar di Indonesia gitu kan, dibandingkan Matlab Anwar, kita juga bisa besar dan kita pun sekarang sudah besar, ya kita bahkan akan satu lettingan dengan mereka. Kita jangan putus asa, jangan putus asa, dan kita harus percaya diri bahwasanya Matlab Anwar itu akan ada dan berjaya sepanjang masa. Ya, mungkin dari itu pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ada nama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Oke, terima kasih kepada narasumber yang telah memaparkan juga menambahkan menyimpulkan. Selanjutnya kita tutup Pak.